Selamat siang, Ibu Guru. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang isu mengenai Omnibus Law. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya, Dilan. Terus ada Elis, Yonika, Cynthia, Felicia Devina, dan Jennifer. Dengan materi pembahasan mengenai Omnibus Law, sebagian besar dari kita mungkin ada yang pernah dengar atau mengikuti perkembangan dari Omnibus Law ini, karena sempat ramai dibicarakan sampai memicu aksi demo dari para masyarakat, terutama oleh para buruh. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu Omnibus Law. Dari kata omni, yang artinya menyeluruh. Konsep ini adalah sebuah bentuk terobosan hukum di mana dalam Omnibus Law dirumuskan sebuah aturan yang mampu mengurus banyak hal dengan satu undang-undang omnibus. Bisa juga disebut undang-undang sapu jagat karena kemampuannya untuk menjadi rujukan, mengalahkan undang-undang yang sudah ada. Di Indonesia sendiri, Omnibus Law yang baru-baru ini pada akhir tahun 2019 ada 2 draft Omnibus yang diserahkan ke DPR, yaitu RUU Perpajakan terbagi atas 6 klaster dan RUU Cipta Lapangan Kerja terbagi atas 11 klaster yang 3 diantaranya ketenaga kerjaan, UMKM, pengenaan sanksi, dan mencuat pro kontra di masyarakat. Dari 11 klaster ini kemudian dirumuskan menjadi kurang lebih 79 undang-undang dan kurang lebih 1.229 pasal. Dari 10.180 pasal regulasi atau aturan yang diterbitkan sejak Oktober 2014 hingga November 2019. Dengan tujuan umum perancangannya, ialah merampingkan dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran dan tidak saling tumpang tindih, serta tujuan khusus, yaitu memperkuat ekonomi negara dengan cara memperbaiki iklim investasi dan daya saing bangsa, atau secara khusus di antara negara-negara ASEAN. Kemudian, terdapat beberapa manfaat dari sisi kacamata pemerintahan yang sangat menguntungkan negara, seperti menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan hambatan birokrasi, efisiensi atau pencabutan peraturan perundang-undangan, menghilangkan ego sektoral atau kepentingan satu pihak yang merasa di atas awan, memberi dampak peluang investasi yang lebih besar, sehingga lapangan pekerjaan yang terbuka juga semakin luas, membantu membangun perekonomian nasional. Tapi di samping itu ada sebuah fakta menarik mengenai Omnibus Law ini. Sebab nyatanya ini bukan pertama kalinya hukum Omnibus dilakukan di Indonesia. Bila ditilik ke belakang di tahun 2017, skema ini pernah dibuat untuk aturan akses informasi untuk perpajakan dan percepatan pelaksanaan berusaha. Beberapa negara lain pun sudah ada yang menerapkan sistem omnibus dalam regulasi hukumnya.
Namun, ada beberapa poin yang membuat penilaian masyarakat terhadap Omnibus Law menjadi minus, sebab pasal-pasalnya dinilai lebih memihak pengusaha daripada buruh, memiliki beberapa pasal kontroversial, atau dalam kedua poin ini, klaster ketenaga kerjaan yang paling banyak mendapat spotlight. Dampaknya, muncul keresahan di antara tenaga kerja, terutama pekerja buruh, karena beberapa aspek yang terlihat merugikan, di antaranya upah minimum, PHK, status pekerja, waktu kerja, dan pesangon dan bonus. Lantas, bagaimana pendapat para narasumber terhadap permasalahan ini? Ya, saya setuju dengan statement terakhir pemaparan tadi. Kenapa? Karena jelas beberapa pasal dalam Omnibus Law ini tidak sesuai dengan regulasi yang seharusnya. Saya juga sependapat dengan Elis, karena menurut saya, pasal-pasal dalam Omnibus Law ini seperti berat sebelah. Contohnya itu tadi mengenai upah minimum yang dihapus di dalam aturan. Saya tidak setuju dengan pandangan tadi, karena menurut saya, hukum ini dibuat dengan maksud dan tujuan yang benar dan masuk akal. Tapi apakah tujuan dan maksud yang benar saja sudah cukup? Dalam hal ini menyangkut hajat hidup orang, harus diperlukan pelaksanaan yang lurus dan seimbang. Kalau begitu, apakah Anda punya dasar atas pandangan Anda? Karena menurut saya, pasal demi pasal dalam Omnibus Law ini saling terkait dan saling mengisi untuk satu sama lain. Masalah dasar dari salah satu contoh tadi sudah disebutkan mengenai upah minimum yang dihapus. Dari pemaparan topik pun sudah sempat disinggung pada bagian akhir. Mengambil satu bagian dari pasal untuk permasalahan menyeluruh seperti ini, saya rasa kurang tepat. Dalam masalah upah minimum, aturan bukan dihapus tetapi mengalami penyesuaian. Sistem pengupahan ini tetap diatur di dalam pasal aturan Omnibus, di pasal 88 tentang upah dan pengupahan, dan disertai pasal tambahan dari poin A sampai G. Di situ dicantumkan bahwa upah dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Bukan itu sama saja, tidak ada standar gaji. Berarti itu sama saja pekerja digaji kasar seperti buruh harian. Jangan salah sangka dulu. Meskipun dihitung secara satuan waktu dan satuan hasil, tapi standar gaji tetap harus mengikuti upah minimum provinsi. Ini diatur dalam pasal tambahan nomor 88 poin F. Bahkan ada perhatian khusus untuk para pegawai industri padat karya, yang standar upah minimumnya wajib diatur terpisah oleh gubernur. Itu karena di setiap daerah perkembangan dan pertumbuhan ekonominya berbeda-beda. Bila dari pusat standar gaji minimum diterapkan dengan cara sapu rata ke semua daerah, tentu saja akan menjadi beban bagi daerah-daerah yang masih berkembang atau bahkan yang baru berkembang. Jadi, apa tanggapan pihak kontra mengenai fakta tersebut? Saya masih tidak setuju, karena Omnibus Law ini kekuasaannya terlalu luas, sedangkan pasal-pasal yang ada di dalamnya masih banyak yang belum tentu mencakup semua sisi pergerakan regulasi. Dan juga mengenai tadi, hal itu belum membuktikan kalau Omnibus Law ini tidak berat sebelah. Untuk undang-undang yang mengatur sektor vital seperti perekonomian, Omnibus Law ini masih memiliki kekurangan untuk disahkan menjadi produk hukum dan masih belum bisa menjamin kesejahteraan dari para pekerja. Seperti pasal 89 tentang waktu kerja dan gaji, dan pasal 42 yang jelas menyalahi ketentuan hak asasi pekerja dan membuka lebar pintu pekerjaan bagi TKA. Bahkan, TKA yang tidak berpengalaman ini bisa jadi menempati posisi mumpuni dalam lapangan pekerjaan. Masalah TKA atau tenaga kerja asing seharusnya bisa diperhatikan dengan baik-baik. Dalam Omnibus Law tidak disebutkan secara gamblang, tapi ada penekanan dalam pasal 2 ayat 6 bahwa jabatan dan waktu kerja
tergantung ke tenaga kerja yang akan diatur khusus dengan peraturan presiden. Jadi bukan kita membuka kesempatan kerja yang lebih lebar kepada TKA. Untuk pasal 89, saya rasa ini tidak perlu diperdebatkan. Karena kenyataannya, dalam perkembangan pembahasan, pasal ini telah dihapus. Berikut juga dengan pasal-pasal lain yang menjadi permasalahan di masyarakat. Kenapa dihapus? Apakah DPR dan jajarannya tidak mampu memperbaiki dan merumuskan regulasi yang lebih baik? Atau pemerintah mengaku kalah dengan tuntutan massa? Tidak, bukan seperti itu. Pasal-pasal itu dihapus justru karena dalam pasal sebelumnya sudah diatur dengan jelas, yaitu pada pasal 88. Penghapusan ini dilakukan karena pengaturannya sudah jelas dalam aturan pasal sebelumnya. Dan juga ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Omnibus Law ini, yaitu untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi yang sering dijadikan hambatan dalam birokrasi. Tetapi yang saya lihat dalam pasal 88 itu sama sekali tidak menyinggung mengenai waktu kerja. Justru pada pasal 66 poin yang ketiga dikeluarkan aturan ketentuan waktu kerja lembur tidak berlaku bagi pekerjaan atau sektor usaha tertentu. Bukannya ini terhitung sebagai eksploitasi tenaga kerja. Betul ada pasal seperti itu, tetapi dalam perkembangannya dan malah aturan. Siapa yang mau protes kalau waktu lembur dibatasi? Lalu bagaimana dengan masalah PHK dan pesangon? Pemusatan hubungan kerja sepihak tanpa kesepakatan dan terhapusnya pesangon dalam Omnibus Law, apakah itu sudah diatur dengan jelas? Berarti pernyataan Omnibus Law hanya fokus pada investasi dan kepentingan pengusaha. Itu tidak benar. Ya, tentu itu tidak benar. Karena tujuan Omnibus Law ini dibuat untuk membantu perekonomian kita bisa menuju iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi, terutama dalam lingkup ruang negara-negara di ASEAN. Ya, memang masih banyak faktor yang harus diperbaiki, di antaranya kebutuhan pengusaha dan kepentingan tenaga kerja. Tapi kesejahteraan rakyat tetap akan menjadi fokus utama dari setiap regulasi yang diambil pemerintah. Lagi pula, bukannya jajaran pemerintah itu semuanya juga berasal dari kita. Sudah seharusnya kita percaya pada mereka dan memeriksa baik-baik terlebih dahulu sebelum memprotes. Mereka juga bukan orang-orang yang bukan hukum. Justru karena mereka bukan orang-orang yang buta hukum, kita sebagai rakyat tidak boleh lengah terhadap setiap pergerakan, keputusan, dan kebijakan yang mereka ambil. Jangan sampai para penyambung suara rakyat malah bertindak menindas rakyat. Tanggung jawab yang seharusnya dijalankan dengan adil malah dipelintir dan diselewengkan demi kepentingan satu pihak saja, tapi harus dikeluarkan atas nama rakyat.